Assalamualaikum, saya akan jelasin dari awal sampai habis. Jadi misalnya ada yang kelewat untuk pertanyaannya boleh ditanyain lagi. Ricis di sini berperan sebagai Flo. Di Flo ini memiliki empat sahabat lainnya. Ada Shena, Natasha Wilona, ada Rima Gembala, ada Fitri Rashidi, ada Ria Ricis sebagai Flo. Di sini peran saya Ria Ricis sebagai Flo nggak ada bedanya sama film-film sebelumnya, nggak ada bedanya sama aslinya, masih heboh sama, masih rame sama, cuman bedanya di film ini adalah ada titik dimana seheboh-hebohnya orang dia masih punya perasaan yang deep banget. Jadi nggak selamanya saya di film itu wah heboh dan nanti kalau nonton sampai akhir juga pasti orang-orang nggak akan nyangka kalau ternyata peran aku ternyata begitu. Kemudian syuting kalau nggak salah memakan waktu 3 bulanan, 3-4 bulan kalau nggak salah. Lokasi Jakarta, Puncak, Bogor itu, dan paling banyak menghabiskan waktu di Bogor dan Puncak, emang paling serunya di sana. Dan hal-hal mistis yang pernah saya alami, pernah waktu syuting di Puncak itu jam 2 sampai jam 3 pagi lagi adegan hujan-hujanan. Emang kalau di daerah-daerah dekat-dekat hutan lagi lembab kan memang pasti ada aja yang suka ganggu. Nah emang disitu pernah ngerasain hal yang aduh kok tiba-tiba merindingnya gitu. Jadi emang waktu syuting pertama kali film horor dan pertama kali ngerasain mereka ada di situ ikut di dalam scene. Walaupun aku berusaha untuk yang nggak boleh takut walaupun film horor harus tetap bahagia, ceria sama seperti peran aku di sini gitu. Terus yang nggak pernah dilupakan selama syuting adalah dimana di scene hujan-hujanan itu jam 3 pagi udahlah takut, merinding ketemu mereka, ditambah lagi sempat demam, sempat yang ya Allah aku pengen pulang, aku nggak kuat. Tapi gimana kita harus tetap profesional nyelesain syutingan beres sampai jam 5 pagi dan itu masih scene hujan. Tapi waktu ngeliat hasilnya itu benar-benar perfect banget dan aku salut banget sama Unlimited sama TKKM bisa menciptakan gambar sebagus itu, walaupun di balik itu aku ngalamin yang kesulitan banget, tapi aku bisa yakin itu keren banget. Kemudian film pertama hantu ini adalah film yang Ricis mikir beberapa kali untuk ngambil job ini, karena mungkin orang-orang lihat background keluarga, terutama kakaknya ustazah, keluarganya Islam banget, kakaknya di sini kok adanya main film horor. Itu yang pertama. Bukan azan kan? Bukan. Kemudian yang kedua, saya adalah tipe orang yang pengen banget mencoba segala sesuatu hal, apalagi yang belum pernah diambil kayak film horor, terus hal-hal lain yang emang belum pernah sama sekali dilakukan. Jadi itulah kenapa alasan saya untuk setelah berpikir panjang, pernah hampir nggak ambil, tapi ambil, dan pertimbangan lainnya akhirnya atas izin Allah aku ngambil film ini dan izin juga sama orang tua, dapat restu juga dari orang tua, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun sampai sini pun banyak juga orang yang komen kok gini sih filmnya, kan mau pakai kerudung, dan ternyata dapat pelajaran dari keluarga juga ternyata bahwa hijab itu tidak menghalangi aku untuk beraktivitas. Jadi emang saya dapat banyak sekali ruang-ruang tempat untuk mencoba banyak hal, dan keluarga alhamdulillah mengizinkan, karena memang film ini satu-satunya film horor mungkin bisa dibilang di Indonesia yang segreget ini. Bahkan yang aku tuh waktu baca ceritanya, waktu baca bukunya aja gak kepikiran sampai sekeren itu hasil gambarnya, karena kan pasti dari film ke buku gak 100% diambil sama. Jadi emang pas syuting lihat skenario ini keren banget. Jadi emang ini harapan terbesar saya ada di film ini, semoga sukses. Amin. Ada persiapan lain nggak sebelum turun? Persiapan sih enggak, cuman saya basicnya adalah orang yang super takut, super duper amat sangat takut dengan gelap, dengan hutan, dengan apalagi kemarin sempat syuting bareng sama hantunya langsung di depan mata, dan itu kaki udah gemeteran, tapi nggak boleh takut, di sini aku harus peran bahagia, cerah ceria. Jadi di mana nih ceritanya hantu nih, aku ceritanya nggak lihat dia, padahal dia di samping aku, dan itu kamera dekat. Jadi gimana caranya nggak boleh takut, harus lihat di sini, seolah-olah kosong banget tadi di sini gitu. Jadi itu sih dipersiapkan mental, karena aku tuh orangnya sangat amat berpikir, semisal hari ini ketemu sama ini pasti sampai rumah kepikiran, misalnya ini ketemu sama kakaknya sampai rumah pasti inget terus gitu. Jadi emang yang pertama mental sih. Kalau dari Kak Elizabeth sendiri?
Perannya di film Aku Tahu Kapan Kau Mati itu aku berperan sebagai Meta, dan Meta itu orangnya antagonis dan jahat gitu, beda banget sama Cheese di sini. Dan di Meta itu ada 2 sahabat, dan itu namanya dan itu yang berani mereka adalah Kalensa dan Kadinda. Di situ kita enemy gangnya Karicis, dan ya gitu, mereka semuanya like ngebully lah. Kan itu nggak melihat sama sepertinya nggak pernah ditunjukkan sama sekali sama berkas dinampakkan sama mereka yang kalau ngeliat nggak, tapi kalau ngerasa emang pasti ada. kita mengganggu aja ya. Iya. Ganggu sih dia nggak ganggu secara langsung, cuma karena aku ngerasa jadi aku merasa aku terganggu gitu. Tapi Iya, pikiran. Nah, setelah selesai syuting apa sih yang dilakukan selain yang lain itu namanya Masih ada yang terbawa gitu kali ya. selesai syuting seperti ini kan pasti ada kepikiran bahwa gimana nanti filmnya, gimana nanti apakah akan diterima dengan oleh masyarakat atau seperti apa? Selesai syuting film itu sebenarnya aku bangga karena aku bisa ngelewatin semua hal yang terjadi pas syuting itu, dan juga mungkin masih kadang rada-rada takut dan mungkin pernah beberapa kali ke bawah mimpi, tapi bangga sih. jangan nangis. Ini terharu loh. Ya sama bangga karena emang film pertama horor dan ketemu langsung sama hantu talent, hantu asli. Jadi bangga karena kita bisa melawan rasa takut, melawan egois, melawan sakit, melawan ngantuk, melawan semuanya, tapi nggak berasa karena keluarga TKKM bener-bener nyatu. Jadi kita nggak berasa syuting, udah berasa main aja. Bahkan di beberapa scene pun pas kita lihat lagi itu real, bahkan ketawanya ketawa nyata, ketawa real, nyikut gini juga real. Jadi semuanya emang nyata. Kedepannya nih kalau misalnya ada ini panggilan buat tawaran lagi kalau misalnya buat film horor. Aku sih sebenarnya main film horor itu pas waktu syutingnya mungkin ada yang kayak merasa gitu, cuman sebenarnya Masih mau lah ya kedepannya kalau Saya mau kalau saya jadi setannya. harapannya nih untuk film ini. Harapannya semoga TKKM menembus 1 juta bahkan lebih Amin. jutaan penonton, amin. Dan FYI film ini tidak mengajarkan untuk orang lain tahu kapan orang lain mati. Tapi di sini dia cuman mungkin bisa dibilang antara kelebihan atau kekurangan, dan di kehidupan nyata mungkin ya nggak ada orang yang bisa melakukan hal itu gitu. Tapi kan Allah alam. Jadi emang di film ini tidak menggurui sama sekali bahwa ada loh di dunia orang kalau bisa tahu orang kapan mati. Jadi emang nggak ada ajaran-ajaran sesat yang seperti orang-orang bilang. Terus emang ajal kan emang ada tangan Tuhan ya. Jadi semoga teman-teman penonton, pecinta film bioskop bisa menerima film ini secara baik, secara positif. Amin, amin. Usia ini yang nonton berapa ke atas? Usia yang nonton? Aman sih kalau segmennya aman karena dia bener-bener remaja, anak-anak tergantung sih persahabatan. Jadi mungkin anak-anak bisa tapi didampingin dengan orang gitu. Jadi kalau segi usia menurut saya segala usia aman. Kalau daya tarik utama dari film ini apa? Dari filmnya, Ya, daya tarik utamanya. Daya tarik utamanya. daya tarik utamanya menurut Ricis adalah masih dirahasiakan. Bikin nangis pokoknya ya. Masih dirahasiakan karena ketika kita preview pun nggak nyangka akan menjadi seperti itu, dan bahkan kemarin waktu ambil VO juga akunya nggak sengaja nangis pas nonton itu. Jadi dimana yang ekspektasinya harusnya kan serem banget dan kaget banget kenapa ada hal yang membuat deep gitu. Jadi emang itu yang bikin aku tertarik untuk pede mempromokan film ini jor-joran.